Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Alia Syakila dari program studi akuntansi 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi penyusutan. Apa sih itu penyusutan? Penyusutan adalah pencatatan nilai aset tetap perusahaan dalam periode tertentu yang berkurang nilainya seiring berjalannya waktu karena pemakaian, keusangan, dan faktor lainnya. Aset tetap ini merupakan bagian dari aktiva perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, tetapi tidak untuk diperjualbelikan seperti kendaraan, bangunan, dan mesin, dan aset lainnya. Menghitung biaya penyusutan ini menjadi cara perusahaan untuk mengalokasikan biaya pembelian aset selama masa pakainya. Apa sih yang kalian ketahui tentang fungsi biaya penyusutan? Dari pengertian biaya penyusutan tersebut, bisa dibilang biaya penyusutan merupakan bagian dari aset tetap yang dianggap sudah dikonsumsi selama periode yang berjalan. Supaya lebih jelas, mari pahami fungsi biaya penyusutan berikut ini. Yang pertama, pengalokasian biaya. Seperti penjelasan sebelumnya, biaya perolehan aset seperti mesin, bangunan, dan kendaraan milik perusahaan tidak dibebankan sekaligus di awal, tetapi disebar sepanjang waktu. Jadi, dengan biaya penyusutan ini, pencatatan akuntansi keuangan juga lebih jelas karena adanya pencatatan alokasi biaya perolehan aset tetap. Yang kedua, pendataan keuntungan yang akurat. Dengan adanya data penyusutan ini, perusahaan juga bisa menghitung laba bersih atau keuntungan yang lebih mudah dan akurat. Jadi, biaya penyusutan dicatat sebagai beban di laporan laba rugi, mengurangi pendapatan dan menggambarkan konsumsi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, pengganti aset di masa depan. Biaya penyusutan juga berfungsi membantu perusahaan mengumpulkan dana untuk mengganti aset di masa depan. Dengan biaya penyusutan, setiap periode secara tidak langsung akan terkumpul dana yang bisa dipakai untuk beli aset baru ketika aset yang lama sudah usang atau tidak bisa berfungsi lagi. Keempat, tahun nilai depresiasi berkala. Fungsi lainnya yaitu perusahaan juga jadi tahu setiap penurunan nilai dari aset tetap yang dimiliki dari waktu ke waktu. Nah, data ini nantinya bisa jadi acuan untuk membeli aset baru sehingga perusahaan bisa menjalankan bisnis dengan produktif dan efisien. Contoh biaya penyusutan. Dari penjelasan sebelumnya, beberapa contoh biaya penyusutan yang biasanya tercatat dalam laporan laba rugi perusahaan. Di antaranya, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan gedung dan bangunan, biaya penyusutan peralatan kantor, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menghitung biaya penyusutan di laporan laba rugi, ada beberapa metode yang biasanya dipakai. Berikut ini metode biaya penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus ini akan mengalokasikan jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Jadi metode ini termasuk yang paling sederhana dan paling sering dipakai. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method. Metode ini mengalokasikan jumlah yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan semakin kecil seiring waktu mengingat aktiva akan selalu mengalami penurunan. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits method. Metode jumlah angka tahun ini dihitung dengan mengalokasikan biaya penyusutan yang lebih besar di awal masa pemakaian aset tetap dan semakin kecil pada akhir masa manfaat. Namun, perhitungannya berdasarkan proporsi angka tahun. Yang keempat, metode unit produksi atau units of production method. Rumus terakhir bisa menggunakan metode unit produksi, yaitu dengan menghitung biaya penyusutan suatu aset tetap berdasarkan penggunaan atau output aset, seperti jumlah unit barang yang diproduksi atau jam operasi. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang penyusutan, termasuk cara menghitung dan rumus biaya penyusutan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.